Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan memulai ibadah Minggu Advent yang kedua. Jemaat dimohon berdiri. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, ibadah Minggu pagi hari ini adalah Minggu Advent kedua, di mana Minggu Advent kedua ditandai dengan menyalakan 2 lilin berwarna ungu yang memiliki arti kesetiaan dan cinta. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, masa Advent adalah persiapan menantikan kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Tuhan telah datang ke dunia dalam sejarah penyelamatan manusia, tetapi Ia juga akan datang pada akhir zaman. Di dalam masa Advent ada 4 lilin. Lilin yang menyala adalah simbol cahaya Kristus yang menyinari dunia. Lilin pertama telah dinyalakan, yang memiliki simbol pengharapan. Dan pada saat ini kita menyalakan lilin Advent kedua, Minggu kedua Advent hari ini memiliki arti kesetiaan dan cinta. Nyala lilin yang kedua ini mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Selamat menjalankan ibadah Minggu Advent yang kedua. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kebaktian pada Minggu Advent kedua ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit, bumi serta segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, ibadah Minggu masa Advent yang kedua akan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil dalam Matius 3 ayat 3 yang demikian. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Menyikapi jalan bagi Tuhan searti dengan menyiapkan atau merapikan segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup manusia. Seruan menyiapkan atau merapikan hidup menyongsong kedatangan Tuhan yang digaungkan pada Minggu Advent kedua ini dilakukan agar kedatangan Tuhan yang sudah, sedang, dan masih akan berlangsung itu dapat diterima dengan pantas. Kesungguhan seseorang maupun sekelompok orang dalam menyikapi atau merapikan hidup akan sangat dipengaruhi oleh kesadaran orang akan makna kedatangannya bagi hidupnya. Semakin bermakna kedatangannya bagi hidup seseorang, semakin bersungguh-sungguh pula seseorang dalam menyiapkan atau merapikan kehidupan. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci.
Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan hukum kasih yang ada di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Setelah kita mendengarkan pembacaan hukum kasih, kiranya kita semakin diingatkan, dikuatkan, dan diteguhkan bahwa kehidupan kita harus mencerminkan kasih yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Namun di dalam pelaksanaannya seringkali kita terjatuh di dalam dosa. Mari kita pada pagi hari ini mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Kami pada saat ini hadir ke hadirat-Mu dengan sungguh-sungguh ingin mengaku bahwa di dalam setiap kami menghidupi kehidupan yang telah Tuhan berikan, kami masih sering terjatuh ke dalam dosa. Kami sering melanggar apa yang telah Tuhan ajar dan perintahkan kepada kami. Ampunilah kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, mengaku dosa kami. Amin. Bersama kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi berita anugerah kita pada ibadah Minggu Advent kedua hari ini, yang terambil di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian berita anugerah yang telah kita terima. Marilah kita merespon pengakuan dosa kita dan anugerah yang telah kita terima melalui firman-Nya dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, membaharui hidupku. Ku hilang pun tak berjalan, olehnya aku sembuh.
pada pagi hari ini kita juga akan menerima petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11 yang demikian sabdanya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah petunjuk hidup baru yang telah kita terima. Dan pada pagi hari ini kita bersama akan mendengarkan satu pujian, persembahan pujian yang akan dinyanyikan oleh anak terkasih kita, Mas Putra. Saya persilahkan. Kerinduanku datang padamu, Allahmu yang mawar jaronku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun dua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allahmu yang mawar jaronku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun dua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun dua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun dua seperti Kau, Yesus. Sungguh pujian yang sungguh sangat luar biasa. Semoga memotivasi kita semua agar kita pun terus semangat di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama saya undang untuk kita semua bangkit berdiri.
Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita teguhkan apa yang telah kita ucapkan bersama di dalam pengakuan iman rasuli dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 387. Kidung Jemaat nomor 387. Ku heran Allah mau memberi. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk menyerahkan apa yang telah kita siapkan bersama di dalam persembahan. Persembahan Minggu Advent kedua saat ini akan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 yang demikian sabdanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bersama-sama persembahannya akan kita edarkan, akan diiringi melalui pujian Kidung Jemaat nomor 287B. Saya ulangi, Kidung Jemaat nomor 287B. Sekarang bersyukur.
tak terhilangku semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terhenti mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Kembali saya minta dan saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, marilah kita serahkan persembahan yang terkumpul pada pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan Yesus Kristus, atas segala cinta kasih, atas segala berkat-berkat-Mu, atas segala makanan, minuman, pekerjaan, keselamatan, kesehatan yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami mengucap syukur Bapa bahwa berkat-berkat-Mu boleh tercurah dan boleh kami rasakan. Mampukanlah kami agar senantiasa kami dapat selalu bersyukur, menerima dan menikmati segala berkat-Mu itu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyisihkan sedikit dari segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami di dalam persembahan Minggu Advent kedua hari ini. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami bersama. Sehingga nama Tuhan Yesus Kristus semakin dikenal, semakin diterima, dan semakin dirasakan oleh banyak orang. Saat ini kami juga akan menerima berkat-Mu, berupa berkat rohani, berkat firman Tuhan yang akan kami dengar bersama. Berkatilah kami Tuhan, kuatkanlah kami melalui Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan berkat yang kami terima, kami berdoa. Amin. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu kembali duduk. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Minggu Advent kedua hari ini telah disiapkan di dalam Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Saya akan mengulanginya. Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus, saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun.
Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikian firman Tuhan yang telah kita dengar. Berbahagialah bagi kita yang mau melakukan menghidupi firman-Nya di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Maranatha. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Tetap semangat di dalam menjaga kesehatan dan tetap semangat di dalam setiap peribadatan kita, baik online ataupun tatap muka. Ibadah Minggu Advent kedua. Hari ini firman Tuhan diberi tema sesuai yang ada di dalam banner di belakang saya. Siapkan jalan baginya. Di dalam Injil Lukas 3 ayat 1 sampai 6 yang telah kita baca bersama, sebenarnya cukup aneh mungkin bagi kita yang mendengarkannya atau membacanya, karena di dalam ayat 1 dan 2 dituliskan mengenai para pemimpin, raja, wali negeri dari berbagai tempat. Kemudian di ayat yang kedua dituliskan nama imam besar, yaitu Hanas dan Kayafas. Barulah setelah itu Yohanes berbicara mengenai baptisan dan pertobatan. Ini tentu di dalam penulisan Lukas 3 ayat 1 dan 2 secara khusus ada maksud dan alasan. Pada masa Yohanes pada waktu itu, kekaisaran, raja, atau wali-wali negeri pada waktu itu yang disebutkan di dalam ayat yang pertama, itu memiliki kepemimpinan yang buruk, yang tidak adil, di mana orang-orang Israel, Yahudi, dan banyak orang pada waktu itu mengalami pendindasan, mengalami perlakuan yang tidak baik, sehingga kehidupan mereka jauh dari namanya kesejahteraan, keamanan. Lalu di dalam ayat yang kedua disebutkan ada imam besar, tokoh agama, yaitu Hanas dan Kayafas, yang dianggap mereka dipercayai dan diberi harapan bahwa mereka dapat membawa perubahan di tengah pemerintahan yang dipimpin oleh raja-raja pada waktu itu. Namun kembali tampaknya imam besar Hanas dan Kayafas tidak memberi perubahan yang cukup terlihat dan dapat dirasakan oleh orang-orang pada waktu itu. Tidak hanya masalah politik, tetapi juga kerohanian yang mereka alami pada waktu itu. Secara kekuatan politik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang-orang pada waktu itu tidak memiliki kekuatan politik untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin mereka. Secara kerohanian, mereka
tidak memiliki pemimpin-pemimpin yang kuat, yang mau mendobrak atau membawa perubahan di dalam kehidupan kerohanian mereka. Tidak ada ketegasan di dalam kehidupan kerohanian mereka ketika dipimpin oleh para pemimpin-pemimpinnya pada waktu itu. Kemudian Yohanes menyatakan, memberitahukan, menggaungkan kepada orang-orang pada waktu itu, orang-orang Israel, dan masih banyak orang lain, bahwa ada pengharapan bagi mereka. Karena sebentar lagi Mesias akan datang ke dunia. Yohanes adalah tokoh penting di dalam kerangka turunnya Sang Mesias atau Yesus ke dunia. Yohanes mengajak untuk orang-orang yang belum percaya kepada Allah untuk berbalik dan kembali percaya kepada Allah melalui pertobatan dan juga baptisan. Dengan pengharapan bahwa akan datang Raja, pemimpin Allah sendiri ke dunia, akan membawa keadilan, akan membawa sukacita, bahkan keselamatan bagi setiap orang yang mau menerima Mesias di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bisa menikmati jalan-jalan, baik itu di dalam kota atau beberapa pedesaan, bahkan jalan-jalan antar provinsi, dari pulau ke pulau, yang sudah sangat baik dan begitu nyaman untuk dilalui. Berbeda dengan zaman dulu, di mana banyak jalan-jalan yang belum diaspal, bahkan jalan-jalan yang banyak sekali terdapat lubang-lubang di mana-mana. Jika kita disuruh memilih, jalan mana sih yang ingin kita lewati? Tentu ada pertimbangan, kita akan memilih jalan yang aman, yang nyaman, yang jalannya rata, tidak banyak gelombang ataupun lubang. Zaman dulu, ketika misalnya ada pemimpin negara atau orang-orang tinggi mau datang ke desa atau tempat-tempat tertentu, seringkali orang-orang itu atau masyarakat menyiapkan jalan yang akan dilalui dengan cara dibersihkan samping kanan kiri dan juga memperbaiki jalan-jalan yang dianggap atau dilihat rusak, sehingga harapannya pemimpin yang akan datang akan senang, aman, dan nyaman di dalam melalui jalan-jalan tersebut. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan tema kita, siapkan jalan baginya. Di dalam Lukas 3 ayat 1 sampai 6 tentu tidak berbicara mengenai jalan raya, jalan yang sudah ditata dan diaspal. Tetapi berbicara mengenai menyiapkan diri kita agar kita dapat membuka diri, menyiapkan jalan melalui pertobatan dan juga baptisan di dalam rangka menyambut kedatangan Sang Mesias. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Tentu kita tidak menunggu lahirnya Mesias, tetapi saat ini
kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk menjadi hakim yang adil. Kita pun perlu menyiapkan diri, membuka hati dan diri kita sebagai jalan, sehingga kita dapat merasakan karya penyelamatan Allah. Supaya kita dapat menyaksikan kebenaran akan Allah, Yesus Kristus yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita sudah dibaptis. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah bertobat. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah merawat kualitas iman kita? Apakah kita memiliki kualitas pertobatan yang baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah kita? Apa yang saya maksud dengan kualitas pertobatan? Jangan sampai kita bertobat ya pada waktu itu saja. Tetapi setelah bertobat, kita melanjutkan kehidupan kita. Tetapi kita mengulang kesalahan-kesalahan kita. Atau mungkin ketika kita dibaptis, kita menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Tetapi setelah dibaptis, tingkah laku kita, ucapan kita, perbuatan kita tidak menunjukkan sosok yang sudah menerima Yesus Kristus, Sang Penebus. Mari kita jaga kepercayaan kita. Marilah kita kuatkan ketika kita telah menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Marilah kita kuatkan pertobatan kita dengan meninggalkan pribadi kita yang lama, pribadi yang belum mengenal Allah, menjadi pribadi yang mengenal Yesus dan menerimanya. Marilah kita lakukan kehendak-kehendak yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama kobarkan semangat pelayanan kita, supaya orang-orang yang belum mau menerima dan menolak Yesus mampu merasakan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus melalui apa, Bapak Ibu? Melalui kualitas kehidupan kita sebagai seorang yang telah menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam masa Advent kedua, minggu ini, kita diajak kembali. Marilah kita membuka diri kita, hati kita, pikiran kita, untuk menyiapkan diri untuk kedatangan Allah. Marilah kita jaga pertobatan kita dengan menjadi pribadi yang lebih baik, semakin baik, dan terus baik. Semoga kita semakin dikuatkan dan dikokohkan menjadi pribadi yang siap untuk dilalui, untuk didatangi oleh Yesus. Karena kita telah menyiapkan jalan melalui pribadi kita yang telah siap membuka diri untuk Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama tundukkan kepala kita. Kita satukan hati kita di dalam doa syafaat kita pada pagi hari. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Minggu Advent kedua hari ini kami telah menerima firman, di mana firman-Mu boleh mengajarkan kami, agar kami senantiasa dapat membuka hati, membuka diri kami, untuk menyiapkan kehidupan kami akan kedatangan ke dunia ini. Melalui pertobatan dan baptisan, kiranya kami boleh mengingat-ingat, boleh merenungkan, boleh menjaga kualitas pertobatan kami. Sehingga ketika kami mengaku dosa-dosa kami dan menerima-Mu sebagai Sang Juru Selamat, kami mampu menghidupi setiap nafas kehidupan kami dengan kemuliaan-Mu yang hidup di tengah kami semua. Berkatilah kami Tuhan, di tengah-tengah kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, agar kami siap menerima-Mu melalui pribadi kami, melalui hati, pikiran, dan iman kami. Engkau boleh datang, Engkau boleh hadir, dan kami percaya Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kami semua. Pada pagi hari ini Tuhan, di dalam masa Advent kedua ini, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami, agar kami dapat saling mendoakan, agar kami semua saling bersatu hati, mendoakan secara khusus bagi negara kami yang saat ini Tuhan, karena kami memutuskan untuk melaksanakan PPKM level 3, di mana peningkatan kasus COVID-19 kembali meningkat. Ketakutan bahwa libur tahun baru dan Natal juga menjadi kesempatan bagi COVID-19 semakin jauh bertambah. Kiranya segala keputusan, kebijakan yang boleh ditetapkan, sungguh-sungguh dapat kami laksanakan, sungguh-sungguh dapat kami jalankan. Itu semua demi kebaikan kami bersama. Kami sebagai gereja, secara khusus GKJTU Getsemani Tuhan, mampukan kami untuk mendukung apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami. Kiranya di dalam setiap ibadah kami, secara khusus persiapan Natal yang akan kami laksanakan, semuanya boleh sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh pemerintah, sesuai dengan segala protokol kesehatan yang telah diberikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjaga kami satu persatu. Engkau akan melindungi kami. Tuhan akan menyertai kami. Berkatilah Tuhan untuk panitia Natal yang telah terbentuk. Berkatilah masing-masing setiap hamba-Mu yang memiliki tanggung jawab di dalam panitia Natal yang telah terbentuk. Biarlah kami semua dapat melaksanakan tanggung jawab sebagai panitia dengan baik. Mampukanlah kami mempersiapkan segala sesuatu yang saat ini masih kurang, agar dapat kami lengkapi. Dan di dalam pergumulan kami, di dalam perencanaan dan rancangan kami, mampukan kami Tuhan untuk menyertakan Engkau, untuk menjadi pemimpin yang sejati. Kami percaya Tuhan, di tengah kekurangan kami, Engkau hadir, akan memberi kesempurnaan dan kebaikan bagi kami semua. Berkatilah Tuhan Yesus Kristus untuk seluruh jemaat GKJTU Getsemani. Saudara-saudara kami yang saat ini sudah sepuh, yang sudah lanjut usia, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan boleh memberikan semangat bagi mereka untuk terus berpelayanan,
untuk terus memberikan teladan bagi kami, anak-anak-Mu yang masih muda, melalui kesetiaan saudara-saudara kami yang sudah sepuh ini, melalui semangat mereka di dalam setiap pelayanan. Kiranya Tuhan terus memakai mereka menjadi tangan-tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkatilah kami Tuhan, jemaat Getsemani, di dalam segala peribadatan yang boleh dibentuk, baik online maupun offline. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa bisa menerima kenyataan yang harus kami alami saat ini, bahwa pandemi COVID-19 sungguh membawa dampak di tengah kehidupan berpelayanan kami semua. Berkatilah Tuhan untuk jemaat Getsemani yang saat ini mungkin berputus asa karena kehidupan rumah tangga, karena perekonomian, karena jodoh, dan masih banyak pergumulan lain yang harus dihadapi dan diterima. Kiranya Tuhan boleh mengirimkan tangan-tangan-Mu melalui orang-orang yang Tuhan boleh pilih untuk membawa sukacita dan damai sejahtera bagi mereka semua. Membawa semangat bagi mereka yang saat ini berputus asa. Sehingga di tengah apa yang mereka alami, mereka mampu merasakan penyertaan Tuhan. Di tengah kelemahan yang mereka alami, mereka dapat bangkit karena tangan Tuhan menjamah mereka satu persatu. Berkatilah Tuhan gereja-Mu GKJ Getsemani dalam organisasi kemajelisannya. Tuhan boleh menuntun, Tuhan boleh memakai orang-orang yang telah terpilih menjabat sebagai majelis. Kiranya Bapak Ibu majelis seluruhnya mampu mempertanggungjawabkan posisi yang boleh dipercayakan kepada mereka untuk pelayanan bersama. Dan jika Tuhan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, Tuhan boleh menuntun kami di dalam setiap aktivitas yang akan kami laksanakan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami menjadi orang yang berbeda karena firman, menjadi orang yang semakin bangga memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa. Inilah syafaat kami Tuhan, inilah permohonan kami Tuhan, inilah isi hati kami Tuhan, yang kami percayai Tuhan sungguh mendengar, Tuhan sungguh menerima, dan Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kami. Biarlah kami tutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, marilah bersama-sama kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 85. Saya ulangi, Kidung Jemaat nomor 85, Kusongsong bagaimana. Song-song bagaimana, ya Yesus datang-Mu. Kau terang
Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini Tian menaburkan kembang di jalanmu, ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah. Padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Marilah saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan iman saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah Minggu Advent kedua hari ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 396. Saya ulang, Kidung Jemaat nomor 396. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, hari
tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Demikian ibadah Minggu Advent kedua telah usai. Tak lelah-lelahnya saya mengingatkan kepada kita. Mari kita terus menjaga kesehatan. Jangan lengah Bapak Ibu Saudara. Saat ini kembali angka penularan COVID meningkat. Bahkan ditemukan varian baru yang lebih berbahaya. Mari kita terus menjaga kesehatan. Demi kebaikan kita dan bagi Tuhan Yesus memberkati.